Penobatan Pralukman Julkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15 Keraton Kasepuhan Cirebon mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak yang mengklaim sebagai juriyah. Hingga keluarga ahli waris Sultan Sepuh Raharjo Jali, keturunan Sultan Sepuh 11 Raja Jamaluddin Aluda Tajul Arifin, mengukuhkan dirinya sebagai polmak atau orang yang diberi kuasa atau pejabat sementara Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon. Raharjo dikukuhkan sebagai polmak di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Bagaimana pandangan ahli naskah kuno? Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, sahabat sejarah di seluruh Indonesia dan di seluruh Nusantara. Saya akan menjawab dari pertanyaan ini yang pada dasarnya ketika kita berbicara sebuah kekuasaan, ya, sebuah kerajaan dan seterusnya, apapun bentuknya itu, kita harus kembali kepada peristiwa sejarah, bagaimana sejarah itu berlangsung. Soal kekuasaan ini pada dasarnya pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Bahwa aku, kata Allah, telah menciptakan manusia sebagai khalifah, penggantiku di bumi, untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil Allah untuk memakmurkan bumi. Itu tujuan daripada pelimpahan kekuasaan kepada Allah, dari Allah kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam ini kan punya anak yang Nabi Sis dan seterusnya, ya. Yang perkembangan manusia itu dalam sejarah kita mulai dari Nabi Nuh, karena setelah banjir Nabi Nuh, konon semua manusia itu, ya, pasti nasabnya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini, ya, punya anak 3. Ada Sam atau Sem, ya, dalam bahasa, ada Yafit, ada Ham. Nah, sebenarnya Sam ini, ya, menurunkan para penyebar agama, ya, yang kita tahu bahwa ada Israel, ada Arab, ada bangsa-bangsa yang berhubungan dengan kenabian, itu seluruhnya terahnya atau silsilahnya kepada Syam. Nah, adapun Yafet dan Ham ini yang menurunkan para raja-raja. Itu peta awal agama, ya, dan kekuasaan di situ. Artinya terah Sam ini terah panatagama, yang terah Yafet dan terah Ham ini panata dunia atau Mangkubuwono, gitu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ketika kita membaca peristiwa misalnya Nabi Musa pada suatu ketika dia naik ke Bukit Tursina atau Zion, yang pada saat itu, ya, kewenangan
dan kekuasaannya dilimpahkan ya, kepada Nabi Harun, yang dalam teks Al-Quran itu disebut sebagai wazir, wakil, pengganti, dan seterusnya, yang mengurusi semua urusan Bani Israel pada saat Nabi Musa berhalangan. Ya. Nah, dari konteks ini kemudian muncul apa yang namanya ide kekuasaan di Israel. Nah, kemudian kita naik ke bawahnya, turun ke bawahnya di era yang paling sangat populer ya dalam sejarah Islam, pelimpahan kekuasaan dari Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, pada saat itu, pada saat Rasulullah meninggal, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain berbeda pendapat. Mana yang harus didahulukan? Apakah urusan agama? Apakah urusan kepemimpinan? Nah, dalam hal ini Abu Bakar mengambil sikap ya, meluruskan kepemimpinan dulu, menegakkan kepemimpinan dulu. Karena tidak mungkin ya semuanya bisa diatur, bisa dikendalikan tanpa adanya kepemimpinan. Sesuai dengan sabda Rasulullah kan, ketika ada 3 orang ya, maka salah satunya harus menjadi pemimpin. Nah, apalagi misalnya banyak orang, lebih dari 3 ya, itu harus ada orang yang menjadi pemimpin dalam pengertian yang sempit atau luas, tergantung ya. Artinya apakah itu sebuah kelompok, apakah itu sebuah masyarakat, apakah itu sebuah bangsa, dan seterusnya. Tinggal penerjemahannya seperti apa. Kita melihat pada peristiwa setelah meninggalnya Rasulullah ini kan, ketika yang menggantikannya adalah Abu Bakar, jelas sekali unsur keturunan itu tidak menjadi persoalan. Artinya tidak dipersoalkan. Yang menjadi pertimbangan justru adalah kelayakan dan pertimbangan kepentingan yang lebih besar. Dalam kasus Abu Bakar ini menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah posisinya, itu jelas karena Abu Bakar memiliki pengalaman yang luar biasa dibanding para sahabat yang lain. Pertimbangan yang dilakukan untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah itu bukan berdasarkan terah, sama sekali, tapi berdasarkan kelayakan, berdasarkan kemampuan dan profesionalisme. Kenapa begitu? Ini mengacu kepada sabda Rasulullah ya. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu sabda Rasulullah seperti itu. Kan kata Rasulullah juga, setelah meninggalku maka ikutilah 4 sahabat Khalifah Rasyidin, di antaranya Abu Bakar dan seterusnya. Apa yang diputuskan oleh Abu Bakar itu berarti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mari kita lihat setelah peninggalan Abu Bakar, setelah meninggalnya Abu Bakar, setelah wafatnya Abu Bakar, ternyata kedudukan khalifah ini tidak diserahkan kepada anaknya Abu Bakar, gitu loh, tetapi kepada Umar, orang yang tentu memiliki kapasitas yang cukup ya, memiliki hubungan yang luar biasa dengan dunia luar. Ya. Oleh karena itu, pada saat kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar oleh Umar. Nah, Umar dengan prestasi yang luar biasa dapat merebut Yerusalem pada saat itu. Ya, merebut Masjidil Aqsa, yang kemudian membangun masjid di sana. Artinya ini sebuah prestasi yang dilakukan oleh seorang khalifah ya, yang mendapatkan amanah pelimpahan kekuasaan dari Abu Bakar. Yang sesungguhnya Umar ini bukan putra
putra, bukan trah, ya, bukan duriat dari Abu Bakar. Selanjutnya kita tahu semua bahwa pengganti Umar itu adalah Utsman, pengganti Utsman itu adalah Ali, yang masing-masing khalifah ini punya prestasi yang luar biasa ya, yang luar biasa, yang tentunya itu menjadi penguat dari alasan pengangkatan mereka. Hasilnya artinya ketika kita mempelajari khalifah-khalifah yang 4 ini, sudah ada biografinya masing-masing yang kalau kita baca itu nyampe sekitar 800 halaman. Yang itu sesungguhnya adalah bukti daripada prestasi yang dicapai oleh seorang pemimpin yang berdasarkan profesionalisme. Selanjutnya apa yang terjadi di Cirebon pada saat ini yang menjadi perbincangan dari semua masyarakat Cirebon ya. Saya sangat prihatin ya, sangat prihatin, dan semoga ini menjadi acuan untuk kita semua. Sebelum secara khusus membahas perpindahan kekuasaan ya yang ada di Cirebon pada saat itu, saya akan memberikan sampel atau kasus, sebuah contoh yang terjadi misalnya di Demak. Kita lihat perpindahan kekuasaan dari Raden Patah ke Adipati Unus. Ini memang menurut sebagian sumber konon putra Raden Patah. Adipati Unus nih adalah putra Raden Patah. Tapi dalam sumber yang lain, Adipati Unus ini adalah menantu. Artinya ini bisa menjadi poin bagi kita. Ada dua hal ya yang terjadi yang bisa kita nilai untuk kasus perpindahan Kesultanan Demak dari Raden Patah ke Adipati Unus, bisa berdasarkan keturunan atau bisa berdasarkan kelayakan. Nah, tetapi kemudian dari Adipati Unus ke Sultan Trenggono atau Sultan Demak III, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keturunan. Karena Sultan Trenggono ini adalah adik daripada Adipati Unus. Kalau memang Adipati Unus itu adalah anaknya Sultan Demak. Itu kalau. Tapi kalau Adipati Unus adalah menantunya Sultan Demak, ya justru tidak ada hubungan darah sama sekali. Kan gitu. Selanjutnya kita tahu bahwa perpindahan kekuasaan yang ada di Demak, yang kemudian menjadi Pajang, menjadi Mataram, dan seterusnya, itu jalurnya juga tidak pancar ya, dalam istilah Cirebon, tidak pancar sama sekali. Itu sebuah isyarat ya, sebuah pelajaran yang kesimpulannya terserah bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dari sejarah ini. Secara khusus kita kembali kepada lokal Cirebon, di mana kita tahu bahwa Cirebon ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Itu sebuah ittifaq ya, sebuah kesepakatan sejarah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, bahwa Cirebon itu didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Namun demikian, Pangeran Cakrabuana melimpahkan kekuasaannya ke Sunan Gunung Jati. Nah, padahal Sunan Gunung Jati itu statusnya adalah menantu. Nah, kenapa? Karena Pangeran Cakrabuana sebenarnya punya putra mahkota, yaitu Pangeran Charbon. Ya. Yang pernah saya singgung dan sedang saya tulis, Pangeran Charbon ini adalah seorang perwira tinggi di Kesultanan Cirebon. Nah, perwira tinggi, sekalipun pangkat dan kedudukan
Pangeran Charbon masih di bawah Fathahillah atau di bawah Adipati Keling. Tapi beliau sudah menjadi panglima tinggi yang secara kapasitas cukup ya untuk memimpin negara Cirebon. Namun demikian, ya, kapasitas yang dimiliki oleh Pangeran Arya Charbon tidak setara dengan kapasitas yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati jauh lebih mumpuni ya, lebih mumpuni karena beliau pada saat itu posisinya adalah sebagai wali kutub, ya wali kutub, sebagai pengganti dari Sunan Ampel, ya pimpinan Wali Songo, karena Sunan Ampel pada saat itu sudah meninggal. Ya itu dibuktikan dari pengangkatan Sunan Gunung Jati terhadap Sultan Trenggono. Artinya Sunan Gunung Jati pada saat itu bisa mengesahkan kekuasaan karena beliau adalah pucuk pimpinan di Wali Songo dan sebagai seorang sultan, ya, atau seorang susuhunan. Ya. Tapi saya tegaskan lagi, Sunan Gunung Jati ini bukan putra dari Pangeran Cakrabuana. Ya. Saya tegaskan lagi, berarti yang diambil, yang menjadi pertimbangan Pangeran Cakrabuana untuk pengangkatan Sunan Gunung Jati, landasannya bukan keturunan, tapi profesionalisme, kelayakan dan azas manfaat yang lebih besar untuk negara Cirebon. Ya, saya tidak akan menjelaskan bagaimana prestasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ya selama memerintah, karena itu waktunya cukup panjang. Nah, kemudian dari Sunan Gunung Jati, ya dari Sunan Gunung Jati ke Fathahillah, tahta ini jatuh ke Fathahillah. Nah, dalam naskah Negara Kertabumi memang istilah polmak pada saat itu belum ada. Istilah polmak, ya, istilah ya yang berhubungan dengan apa istilahnya PJS kalau zaman sekarang sih, itu belum ada. Ya, pengertian polmak, pengertian PJS Fathahillah menggantikan Sunan Gunung Jati itu diistilahkan oleh sejarawan. Tapi fakta sejarah, ya Fathahillah menggantikan Sunan Gunung Jati sebagai Susuhunan Jati Cirebon. Oleh karena itu, ya banyak sejarawan seperti misalnya Husein Jayadiningrat menyimpulkan bahwa Fathahillah itu adalah Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian kemudian dari Fathahillah itu tahta Cirebon jatuh ke Panembahan Ratu. Selanjutnya bagaimana perpindahan kekuasaan dari Panembahan Ratu ini bisa kita telisik, bisa kita telusuri ya. Kita melihat Panembahan Ratu 1 ya mewariskan tahtanya kepada Panembahan Ratu 2 atau Panembahan Girilaya, yang kemudian dari Panembahan Girilaya itu menyerahkan tahtanya, kalau bahasa itu bisa dikatakan menyerahkan ya, atau kalau dalam sejarah sih misalnya kemudian Cirebon pecah menjadi 3 kekuasaan. 1 Sultan Sepuh pertama Samsudin Martawijaya, kemudian 2 Sultan Anom pertama Pangeran Komarudin Kartawijaya, yang ketiga Panembahan Katimang atau Panembahan Wangsakerta. Nah, pertanyaan saya di sini ketika Trah Pancer harus menjadi pengganti dari sebelumnya, maka tentunya 2 orang ini harus gugur kekuasaannya demi sebuah pepakem yang harus kita pelihara. Artinya apa? Karena dari 3 orang ini ya, dari 3 orang ini mestinya ada 2 yang gugur. Entah siapa, ya tinggal itu dikaji. Tetapi maksud saya
tiga-tiganya ini ternyata jalan gitu loh, hingga ya yang sekarang ini tinggal 2 kan gitu, walaupun kemudian pecah lagi. Tentunya dari 3 orang ini saya tegaskan sekali lagi, 2-nya bukan pancer, tapi sejarah mencatat ketiga-tiganya berjalan secara beriringan di Cirebon. Itu bisa Anda lihat dalam sejarah Cirebon, era keruntuhan Kesultanan Cirebon. Misalnya Anda bisa lihat di cerita Perwaka Caruban Nagari, Anda bisa lihat, bisa baca di Negara Kertani. Baik, kemudian seterusnya pergolakan pada era kolonial itu kemudian memberikan dampak dan pengaruh dari seluruh sistem yang ada di Cirebon, baik itu di Kanoman, di Kesepuhan, ataupun di Kepanembahan bangsa Kerta. Nah, pada dasarnya hingga hari ini saya rasa orang-orang yang memiliki pancer tidak berkesempatan untuk menjadi penerus daripada Panembahan Girilaya. Misalnya jika kita mengacu kepada tahta Panembahan Girilaya, atau tidak pancer kepada Sunan Gunung Jati ketika kita melihat tahta itu adalah milik Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Yang secara singkat kita bisa simpulkan adalah pada saat itu yang terjadi justru pertimbangannya bukan pancer atau bukan pancer, adalah kemaslahatan Cirebon pada saat itu. Sebagaimana juga yang terjadi pada saat pelimpahan dari Pangeran Cakrabuana ke Sunan Gunung Jati. Sebagaimana juga yang terjadi pada saat pelimpahan kekuasaan dari Rasulullah kepada Abu Bakar. Sebagaimana juga yang terjadi pada saat pelimpahan kekuasaan dari Nabi Musa ke Nabi Harun. Sebagaimana juga yang terjadi pada saat setelah Nabi Nuh. Ya. Nah, ke era Nabi Nuh ingin saya tegaskan lagi bahwa para putra wayah Syam ini sesungguhnya adalah terah pandita, ya, dan kebanyakan dari orang-orang di Nusantara dari berbagai manapun asalnya itu adalah dari terah Syam, terah pandita. Nah, sementara terah ratu itu dari Yafet dan Ham. Oleh karena itu ada penyebutan di Jawa ini adalah namanya Pandita Ratu. Ya, Pandita Ratu yang artinya itu mengambil 2 jalur menjadi 1. Gitu loh. Ya. Harus dicatat bahwa sejarah itu kan ya yang pernah ditulis oleh para pendahulu kita ingin menegaskan bahwa 2 unsur, ya, 2 unsur, 2 kekuatan, ya, 2 semangat. Semangat sebagai pandita, semangat sebagai ratu itu disatukan, berusaha disatukan ya dalam diri pribadi seorang raja atau sultan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sering mendengar misalnya gelar Senapati Ingalaga, kayak gitulah. Senapati Ingalaga, ya, Panatagama Khalifatur Rasulullah bla bla bla. Yang sesungguhnya maknanya itu adalah menyatukan antara terah pandita dengan terah ratu menjadi satu dalam pribadi dia, gitu loh. Yang oleh karena itu akan dibaca oleh masyarakat bahwa beliau adalah orang yang tepat menjadi penguasa. Seperti itu, karena mengambil 2 terah. Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Untuk selanjutnya kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.